وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Kita akan melanjutkan kajian Tazkiyatun Nufus, atau di sini berkaitan dengan tauhid dan akidah kita. Kajian kitab Fawaidul Fawaid, yang mana tema kali ini adalah An-Nazar fil Alam, yaitu memandang semesta alam. Ini akan berkaitan dengan ayat-ayat kauniyah, dan kemungkinan untuk 2 pekan mendatang kita membahas tanpa kitab. Mungkin pekan depan akan hanya membahas tentang langit-langit Kemudian pekan depannya membahas tentang bumi, insyaallah taala. Dan itu semua ditujukan bukan untuk membahas secara sains, tetapi untuk mengingatkan kita akan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membacakan Arabik yang terlebih dahulu. Kemudian ana ingin dari ikhwan ada yang tolong membacakan terjemahannya. Setelah itu baru kita bahas Ada di sini yang punya kitab yang suara lantang Ada? Yang suara lantang siapa kira-kira? Atau ana yang bacain ya? Ana aja yang bacain. Bisa pinjam sebentar kitabnya? Bisa pinjam sebentar lagi. Kita baca dulu terjemahannya. Tauhidullah melalui perenungan terhadap alam. Dalam surat Qaf itu ada ayat yang mengajak kita untuk memperhatikan alam. Syuf. Afalam yanzuru ila as-sama'. Kita mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. Maka tidakkah mereka memperhatikan langit yang ada di atas mereka? Bagaimana cara kami membangunnya dan menghiasinya dan tidak terdapat retak-retak sedikit pun. Itulah langit. InsyaAllah pada pekan depan kita akan membahas tentang langit insyaAllah. Dan bumi yang kami hamparkan dan kami pancangkan di atasnya gunung-gunung yang kokoh. Dan kami tumbuhkan di atasnya tanam-tanaman yang indah. Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi setiap hamba yang kembali tertunduk kepada Allah. Setelah itu dikatakan di sini Allah Ta'ala mengajak seluruh manusia agar memperhatikan alam bagian atas yang disebut dalam kitab Al-Alam Al-Alawi. Itu alam bagian atas, yaitu langit. Bagaimana bentuk bangunannya,
bagaimana cara pengangkatannya ke atas, kerataannya, istiwa, ya, keindahannya, husn, dan iltiamnya, yaitu kerapatannya, kerapatan langit yang tidak ada celah sedikit pun, setitik pun tidak ada celah bolong gitu, nggak ada, nggak retak sama sekali. Kemudian lalu Allah Ta'ala mengajak mereka untuk memperhatikan alam bagian bawah yang disebut di sini al-alam as-safali atau as-sufli, yaitu wahwal ard, yaitu bumi. Bagaimana dia menghamparkan basta dan membentakannya, tahyi hayya'aha bil basti, ya, karena suatu hikmah yang dikehendakinya. Juga bagaimana dia mentathbit, yaitu mengokohkan bumi bil jibal, dengan gunung-gunung, dan menciptakan berbagai manfaat di dalamnya, dan menumbuhkan berbagai tumbuhan yang indah, yang tidak sama rupanya, ikhtilaf dalam segi ashkal, rupanya, alwan, warnanya, maqadir, ukurannya, manafi', manfaatnya, dan sifat, karakteristiknya. Semua itu merupakan tabsirah. Tabsirah di sini apa? Dari basar. Dari pandangan menjadi tabsirah untuk menjadi basirah. Bermula dari basar kita, ya, dan Allah mengajak farji'il basar. Ulang lagi, lihat, ya. Pandangan, dan dari pandangan itu menjadi tabsirah, peringatan buat kita, dan dari peringatan itu sehingga kita mendapatkan yang namanya basirah, yaitu mata hati, berkaitan dengan tauhid, ya. Jadi tauhid itu bukan materi doang, dia harus diresapi dengan qalbu sehingga melahirkan basirah. Kemudian jika ia mau merenungi, ya, dan memperhatikan semua itu, niscaya ia akan terbayang di benaknya dalil yang menunjukkan kepada tauhid dan hari kebangkitan manusia. Memperhatikan alam itu bisa menunjukkan kita kepada hari kebangkitan, sebagaimana diberitakan oleh para Rasul Allah Ta'ala, diberitakan oleh mereka semua. Orang yang memperhatikan hal tersebut, mula-mula ia akan merenungi peringatan dari Allah Ta'ala, baru kemudian mengingatnya. Sungguh pencapaian semacam ini hanya diperoleh oleh seorang yang hamba yang taat kepada Allah dengan segenap hati dan anggota tubuhnya. Ya. Jazakallah khairan. Ya, kita sekarang coba mengingat bahwasanya memperhatikan alam itu termasuk salah satu thariqah ma'rifatillah, salah satu cara untuk mengenal Allah Azza wa Jalla, yaitu memperhatikan ayat kauniyah, semesta alam ini. Kita baca dari Arabiknya insyaallah. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, "Tsumma da'ahum ila an-nadhari fil 'alamil 'alawi." Kemudian Allah Subhanahu wa taala da'ahum, menyeru mereka semua, bin nadhari atau ila an-nadhari, untuk nazar. Nazar. Ya, syuf di sini antum perhatikan an-nazar ada tulisannya fi. Ya kan? An-nazar terus ada fi. Karena ada an-nazar ila. Pada asalnya nazara ketika tidak disambungkan dengan huruf jar ila atau fi, maka maknanya intazara, yaitu menunggu. Ya. Nazara artinya menunggu. Tetapi ketika nazara ditambah fi, artinya tafakkur. Ya, artinya tafakkur. Dan ketika nazara ditambah dengan ila, artinya melihat. Nah, melihatnya itu dengan mata kepala. An-nazar fi, an-nazar ila itu. Baik.
Nah, di sini an-nazar fi. An-nazar fi artinya berarti apa? Tafakkur. Maksudnya tafakkur apa? Kita memang menatap dengan mata kepala, tetapi di situ ada pemikiran. Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa? Surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk. Disuruh apa kita? Melihat kemana? Ke langit. Dan disuruh ulangi pandangan kita. Farji'il basar hal tara min futur. Terus lihat itu langit. Apakah ada celah, ada retak? Enggak ada. Jadi ketika kita melihat ke atas, ke langit, itu diinginkan apa? An-nazar fil alam al-alawi, yaitu bertafakkur dengan kesederhanaan warna langit. Kalau dibandingkan dengan warna-warna di bumi ini, warna langit termasuk paling minimal warnanya. Kalau nggak putih, biru, ya, atau lainnya gitu kan, atau hitam. Dan alam alawi ini kita lihat wa binaihi, bangunannya. Jadi ternyata langit ini adalah bina, was sama bina. Langit ini adalah bina. Apa bina itu? Bangunan. Ketika antum tahu ada bangunan berarti ada susunan. Dan ada berapa tingkatan? Sab'a samawatin tibaqa. Ada 7 susunan yang insyaallah mudah-mudahan kita nanti ada 7 lapisan yang nanti insyaallah kita akan pelajari pada pekan depan insyaallah. Wartifa'uhu atau wartifa'ihi, dan terangkatnya dia. Sama itu murtafi', terangkat di atas, ya. Wastiwa'ihi, istiwa di sini datarnya, ya, enggak zigzag gini, enggak, datar gitu aja, ya. Wa husnihi, dan kebagusannya langit itu. Padahal sederhana, bayangkan, langit itu cuma apa? Ya biru dan kemudian ada awan, tapi ketika kita melihat lukisan ini selalu kita merasa ini tidak akan ada yang mampu bisa melukis dengan seperti ini. Karena Allah Ta'ala Al-Musawwir. Dialah yang melukis, yang mewarnai. Allah Al-Musawwir, di antara nama Allah Ta'ala. Paling sederhana atau paling glamornya lukisan dari Allah Ta'ala, pembentukan dari Allah itu selalu adalah yang terbaik. Ya. Husnihi wal tiamihi, dan kerapatannya. Ya. Antum akan melihat bahwa langit ini dengan luasnya dia adalah makhluk yang rapat, yang tidak memberikan celah sedikit pun dari lubang terlihat. Masya Allah. Ya. Sesuatu yang ketika disebutkan rapat, ya, menunjukkan dia kokoh. Ya. Makanya di produk-produk sarung itu, ya, ada 4.250 benang, ya kan? Allah alam itu benar apa enggak? Ada 5, maksudnya benar apa enggak, emang sesuai kadar segitu atau enggak? Kan kadang-kadang kan labelnya doang. 5.000 benang, gitu kan? Itu tadi sering anak kasih itu 4.500 benang itu. Atlas idaman. Allah alam. Jadi semakin rapat 7.000 benang itu semakin kokoh, dan memang benar. Ya, dicuci ya bagus gitu, enggak mudah kelihatan ada sobekan. Kadang-kadang yang sedikit benangnya atau kadarnya sedikit, kualitasnya mudah sobek, mudah lecek, mudah ini, mudah itu gitu kan. Tapi langit pun enggak. Ya. Dan enggak diberitakan oleh Allah berapa inian, tapi diberitakan lapisannya. Dan ternyata kita tidak akan pernah sampai secara fisik duniawi ini ke lapisan pertama, paling dasar pun enggak bisa. Berarti kalau kita perhatikan, kita ini kecil banget gitu kan. Terlalu kecil, sangat kecil. Butuh waktu ribu-ribuan tahun untuk bisa ke lapisan-lapisan lainnya, dan itu tidak akan sampai umur kita ke sana. Itu pertama, ya. Kedua, thumma ilal alam as-safali atau as-sufli. Kemudian kepada alam yang bagian bawah. Yang mana, atau bisa juga al-alam as-sufla, enggak bisa. As-safli atau as-sufli. Wa huwa al-ard, yaitu adalah bumi. Sin, fa dan lam itu maknanya adalah rendah,
bawah, ya kan? Di surat At-Tin, ya kan? Tsumma radadnahu asfala safilin. Anda enggak tahu apa asfal itu dari situ aslinya maknanya atau enggak tahu? Enggak tahu. Tapi sin, fa dan lam itu menunjukkan sangat rendah. Nah, sekarang alam yang paling rendah, dan itu adalah alam kita sekarang. Dari nama ini saja, alam yang terendah, dan di atas ada alam yang alawi, tinggi, dan sama itu maknanya adalah ketinggian. Itu menunjukkan bahwasanya level kita ini masih sangat rendah. Di sini itu rendah. Oleh karena itu kenikmatan di dunia itu enggak ada apa-apanya dengan kenikmatan yang Allah berikan di surga kepada orang-orang beriman, dan semoga kita termasuk dari mereka, Allahumma amin. Ya. Bahkan kata Nabi SAW, dunia itu kalau misalnya ada lautan, ya, kita mencelupkan satu jemari kita sedikit di lautan itu, ya, itu ibarat surga, ibarat akhirat, dan ini dunia sedikit ini aja. Dan lautan itu nggak terbatas seberapa banyaknya, ya kan? Tapi berarti kita ini sangat rendah sekarang. Oleh karena itu orang yang menyombongkan dirinya dengan materi yang Allah berikan di dunia ini, itu na'udzubillah jelek sekali berarti kan. Jadi membanggakan apa yang paling rendah. Na'udzubillah. Sekarang kita boleh nggak membanggakan diri karena keilmuan atau ketakwaan? Nggak boleh. Kecuali kalau dalam bab tarafu' terhadap orang kafir misalnya, yaitu meninggikan diri dari seorang kafir, nggak masalah. Tapi sesama orang muslim, Anda lebih soleh daripada antum, ini nggak bisa itu, nggak bisa. Nggak ada itu. Kecuali kalau dia sombong, kita kemudian mengangkat diri nggak apa-apa. Tapi asalnya menyombongkan ketakwaan atau mengharkat diri itu karena saya takwa, nggak bisa itu. Itu takwa adalah sesuatu yang mahal, yang akan bermanfaat di akhirat. Bagaimana dengan menyombongkan materi? Karena menyombongkan kesolehan, menyombongkan ilmu saja itu nggak boleh, apalagi menyombongkan materi, ya kan? Menyombongkan otot yang lebih besar daripada punya temannya, ya kan? Menyombongkan hidung yang lebih tajam daripada punya temannya, gitu. Temannya pesek, dia mancung, bangga dia dengan kemancungannya, ya. Ada yang perempuan bangga dengan perut mulusnya, perut mulus, kemudian nyanyi buka perutnya, maksudnya apa? Kelihatan perutnya. Gimana kalau dia kena kanker payudara atau kanker perut itu? Baru rasain itu, ya kan? Nauzubillah. Lihat alam ini, kita ini rendah banget. Apa yang kita banggakan di sini? Pakaian pun tidak bisa kita banggakan, walaupun kita juga layak untuk memperbagus pakaian kita, gitu kan. Apalagi orang yang sering tampil di masyarakat, layak untuk memperbagus pakaiannya, ya, untuk menjadi panutan, untuk menjadi qudwah. Kalau misalnya dia pakainya cuma camping, bisa orang-orang kabur darinya. Atau pakainya ada bercak apa gitu kan, kotoran bekas umbel atau apa gitu kan, orang nggak ada yang mau. Atau orang mengikuti dia, nah ini malah tambah buruk jadinya gitu kan. Makanya di antara ulama juga atau ada di antara sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau misalnya orang suka pakai bagus, sendalnya bagus gitu kan? Itu sombong bukan itu bukan sombong. Bukan kesombongan. Pakai ini misalnya, ya. Tapi bisa nggak kesombongan? Bisa, cuma pada asalnya itu bukan kesombongan. Ya, sehingga kita ketika melihat zahir orang, kita kembali ke asal, bukan sombong. Dia nggak sombong kayak gitu. Tapi ketika seseorang punya tradisi pakaian begini, dia kemudian pakai jubah sendirian. Nah, ini yang disebut libasus syuhrah, yang menyelisihi tradisi setempat. Yang kemudian orang-orang akan memaku pandangannya ke dirinya. Ini yang enggak boleh. Ini yang enggak boleh. Libasus syuhrah namanya. Ya, adapun yang seperti ini normal kita. Ya normal, enggak masalah. Ya. Baik, itu yang tentang kesombongan tadi, karena kita berada di dunia, di bumi yang rendah. Wa kaifa basataha wa hayya'aha bil basti. Dan lihatlah, summa ilal alamil sufla. Lihatlah ke dunia bumi ini bagaimana Allah bentangkan, dan Allah hayya'aha, Allah atur dengan bentangan ini lima yuradu minha, yaitu dengan apa yang Allah Ta'ala inginkan darinya, yaitu ada tujuannya.
Apa yang Allah inginkan ya dari bentangan ini? Wa thabbataha bil jibal. Wa thabbataha bil jibal, dan Allah Ta'ala kokohkan bumi ini dengan jibal, yaitu jama' dari jabal, gunung-gunung. Wa auda'a fiha al manafi'. Syuf di sini wa auda'a. Apa arti wada'? Antum tahu haji wada'? Haji perpisahan. Auda'a fulanun wadi'atan. Seseorang menitipkan suatu barang titipan. Ya. Allah Ta'ala auda'a fiha, menitipkan di atas bumi ini. Ketika ada fiha, fil ard, artinya 'alal ard, di atas muka bumi ya. Allah menitipkan di atas muka bumi manafi', hal-hal yang bermanfaat. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menciptakan lakum, buat kalian wahai manusia, ma fil ardi jami'a, apa yang ada di atas muka bumi semuanya itu buat kalian manusia, untuk kalian manfaatkan. Di surat Al-Baqarah. Nah, hal-hal yang ada di dunia ini dari manfaat-manfaat, ternyata semuanya ini adalah titipan. Itu yang pernah kita tuturkan, anak tuturkan di sini. Misal untuk pedagang, dan selain pedagang siapapun dari kita, ketika kita punya money, punya uang, punya barang, kita harus tahu bahwasanya semuanya itu adalah milik Allah. Bahkan jiwa kita adalah milik Allah. Tubuh ini sebenarnya Allah yang memilikinya dan mengaturnya. Qalbu kita adalah milik Allah. Maksudnya Allah yang mengaturnya. Sehingga kita di sini di dunia hanyalah sementara dan dititipkan semua ini. Ketika disebutkan ini titipan, maka berarti ketika kita merestore titipan tersebut, pasti kita akan ditanya ketika ada kecacatan di dalamnya. Maka di sini seseorang harus memperhatikan wa auda'a fihal manafi'. Hal-hal yang bermanfaat di dunia ini semuanya sifatnya titipan. Ketika disebut titipan, sifatnya bukan miliknya pada asalnya, kemudian bersifat sementara ada pada dirinya, kemudian ketika terjadi kecacatan padanya akan diminta pertanggungjawaban. Dan kecacatan itu ada yang sifatnya karena keteledoran diri, kelalaian, ada yang sifatnya karena ketidaksengajaan. Dan ternyata Allah Ta'ala itu memang maha tahu, alimun khabir bima ta'malun. Ya, ketika kecacatan ini karena keteledoran kita, lalainya kita, Allah maha tahu. Dan kalau kecacatan ini, kekurangan ini karena memang kita sudah berusaha namun ternyata qadar Allah, maka Allah juga maha tahu. Wa ya'fu 'an katsir. Allah Ta'ala memaafkan banyak hal. Jadi ingat bahwasanya banyak hal yang telah Allah titipkan kepada kita. Sama', ya kan? Basar, afidah. Itu yang paling modal, paling penting titipan itu. Ya. Sama', basar dan afidah. Karena bayi itu pertama ketika dia lahir, indera yang paling awal bisa aktif, normal adalah sama' dulu. Ya kan? Wa ja'alna lakumus sam'a, didahulukan sama'. Dengar dulu dia. Aktif itu dengar bayi itu. Ya. Dan dari dengar itu mulai belajar itu. Dari bayi. Karena memang hakikat manusia itu pembelajar dari awal, dari starting life di dalam hidup belajar, ya, tanpa disadari dia belajar. Bahkan ketika antum nggak belajar, antum pun belajar sebenarnya. Iya. Wal basar, kemudian baru dibukakan oleh Allah Ta'ala basar. Wal afidah, kemudian qalbu, yang lama-lama dibuka sesuai dengan pengalaman dia. Ketiga-tiganya ini akan diminta pertanggungjawaban paling besar. Ini dan ini. Karena khalas ini dan atau ini dan ini itu emang jasanya paling besar terhadap kehidupan kita. Kita nggak bisa mendapatkan money kalau kita nggak punya afidah, nggak punya ini. Nggak bisa mendapatkan istri, nggak bisa mendapatkan rumah, nggak bisa mendapatkan apa-apa. Berarti sumbernya dari indera-indera kita ini akan diminta pertanggungjawabannya. Gitu kan? Dan ini semua titipan ternyata. Dua bola mata ini yang kecil, sederhana, tapi rumit, kompleks banget pekerjaannya. Dan juga scanningnya luar biasa. Ternyata memang Allah Ta'ala rancang dengan canggihnya. Dan kecanggihan itu kelak akan diminta, na'udzubillah, pertanggungjawabannya. Nas'alullah salamah. Juga dengan pendengaran kita. Nas'alullah salamah. Lebih-lebih dengan qalbu kita dari niat-niat kita. Ya, nas'alullah al-afiyah. Jadi benar-benar beban hidup kita ini, kalau kita seorang mukmin, maka kita beriman kepada Allah, maka kita tahu pemetaan hidup dan kita akan tahu bahwasanya kita ini sementara dan pertanggungjawabannya ini bisa lebih lama daripada hidupnya kita.
di dunia. Ya, pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Maksudnya pertanyaan-pertanyaannya itu bisa lebih lama daripada hidup kita ini. Karena belum bisa jadi bukan berkaitan dengan diri kita. Belum tentu orang yang pernah kita zalimi tidak ridho, bisa jadi nggak ridho. Ada lagi urusan, ya kan? Kecurangan-kecurangan yang telah kita lakukan yang kita lupakan. Kata Allah Ta'ala, yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbihum bima 'amilu ahsahu Allah wa nasuh. Di hari Allah Ta'ala membangkitkan mereka semuanya tanpa kecuali, ya. Untuk apa? Mengabarkan kepada mereka apa yang telah mereka amalkan. Ternyata Allah Ta'ala ahsahullah. Allah Ta'ala menghitung semuanya, menghimpun semuanya. Wa nasuh, dan mereka melupakan itu semua. Masya Allah. Berarti masih rumit nanti. Masih rumit. Oke, gimana cara kita berbekal nih? Fatazawadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan, dan ketakwaan itu diusahakan untuk maksimal kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian, ya. Sampai mana kita? Wa auda'a fiha al-manafi'. Wa anbata fiha min kulli sinfin hasanin min asnafin nabat. Dan anbata fiha, menumbuhkan di atas muka bumi, ya. Min kulli sinfin hasan. Dari setiap jenis. Sinf itu jenis. Hasan, dan bagus. Jenis yang bagus dari asnafin nabat. Dari jenis-jenis tumbuhan. Fasubhanallah, tumbuhan, kita lihat betapa banyaknya jenis mereka. Coba mari kita buka basirah kita, ya. Mari kita buka mata hati kita. Ketika melihat alam semesta ini, yang mereka ini terlihat seperti mayit yang sedang bergerak diderai oleh angin-angin, ya. Tapi sebenarnya mereka ini makhluk Allah, yang keberadaan mereka bukan abath, bukan sia-sia. Allah Ta'ala tadi yang kita ucapkan, khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Mereka diciptakan semua ini untuk maslahat manfaat manusia, titipan mereka ini. Kita manfaatkan mereka baik untuk makanan, untuk perhiasan, untuk hiasan, untuk tana'um dengan nazar terhadap pohon-pohon ini. Ternyata memang Allah Ta'ala merahmati kita sejak sebelum kita dilahirkan, gitu. Dan lihat pohon-pohon ini, ya, dengan beragam macamnya. Di Indonesia terutama, dengan banyaknya ragam macam tumbuhan. Dan untuk melihat, bahkan seandainya kita membuka basirah, kita membuka mata hati kita dan menghadapkan wajah kita dan niat kita hanya kepada Allah dalam memandang alam semesta, bahkan sebutir biji pun antum ingat Allah, ya kan? Lumut sekelumit sedikit pun antum ingat Allah, pencipta lumut itu. Apapun di dunia ini, kullu syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Ini bukan hadis Nabi, jangan salah, nanti dikira hadis Nabi. Ini syair. Setiap hal, ya, setiap semua, dari kuku kita, dari mata kita, alis kita, bulu-bulu kita, bahkan jerawat kita sama sekali, semua itu adalah memiliki ayah, memiliki tanda. Tadullu ala annahu wahid, yang menunjukkan bahwasanya dia adalah wahid, dia adalah Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya ini. Termasuk tumbuh-tumbuhan ini, ya, terutama Indonesia ini. Kenapa banyak orang Indonesia kok kita disuburkan tumbuhan di mana-mana, Masya Allah. Antum melihat peta-peta ke sawah, ya kan? Peta-peta ke sawah kan ada jalan-jalannya itu di antara sawah-sawah, udah ditumpuk dengan apa? Dengan tanah-tanah. Tapi kemudian tumbuh tumbuhan, Masya Allah. Tanpa kita rencanakan, tumbuh rumputan. Bahkan kadang di bangunan yang tinggi, ya, di tembok-tembok ada tumbuhan tumbuh, pohon, bukan tumbuhan biasa. Subhanallah. Pohon tumbuh itu. Kadang pohon beringin malah yang tumbuh, Masya Allah. Akarnya ke bawah-bawah kemana-mana, terus menjulurkan tali-tali. Ini semua Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dan asnaf, dengan macam-macamnya. Seandainya tumbuhan itu sama macam, mungkin kita bosan. Tapi Allah Ta'ala memberikan macam-macam tumbuhan. Subhanallah. Orang-orang Indonesia harusnya banyak berpikir nih, dengan banyaknya fenomena yang pernah ada seorang dari Afrika, dari Australia, ya. Di pesantren ada seorang Australian, lupa namanya siapa. Tapi dia Afrika Australia gitu kan. Nah,
Dia ini sekolah di pesantren dulu, di pesantren kita, di Al-Irsyad dulu. Kemudian suatu ketika pas dalam perjalanan dakwah gitu ke daerah gunung, dia kaget dia melihat banyak pohon. Termenung dia melihat banyak pohon. Kok banyak pohon ya? Dia bilang gitu. Bingung dia. Ternyata di Australia sana, dia hidup sepertinya dekat padang-padang pasirnya itu mungkin. Ya, padang ilalangnya. Dia nggak pernah mengenal hal kayak gini, atau di Afrika nggak ada kayak gini di daerah dia. Kalau nggak salah di Senegal atau mana lupa. Nggak ada kayak gini. Kok bisa? Indonesia luar biasa. Country antum ini luar biasa gitu. Dan kita karena udah biasa di luar kayak gini, ya udah biasa aja gitu kan. Nggak ada perhatian ini adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kayak gitu. Coba kita pikirkan itu. Kita ada tanaman sedikit, ya kecil gitu, buka gini. Lihat akarnya. Antum lihat tuh akarnya itu, perhatikan tuh. Gak punya ilmu tentang biologi, gak punya, tentang botani gak punya, tapi punya ilmu yang lebih berharga dari semua keilmuan saintis, yaitu apa? Tauhid. Iya, tauhid berkaitan dengan ini, ada penciptanya ini. Subhanakallah, subhanaka Rabbana, astagfirullah. Gimana? Bukan itu. Ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Antum coba kayak gitu. Orang-orang beriman itu ketika mendapatkan fenomena alam, satu butir tanaman saja dia langsung subhanaka faqina adzabannar. Ma khalaqta hadza batila. Engkau tidak menciptakan ini sia-sia. Semua ini engkau yang punya takdir. Ya. Faqina adzabannar. Hanya dari itu aja kita minta apa? Selamat dari azab neraka. Subhanallah. Itu seorang yang beriman tuh. Itu seorang yang beriman tuh kayak gitu tuh. Dari pertumbuhan yang kecil. Antum melihat misalnya ada kecoa membangkai, membusuk. Itu bisa nggak membangkai kayak gimana? Bisa. Berarti segala ayat, segala hal ini bisa membuat kita menambah keimanannya. Cuman memang karena apa? Karena kita ini kebanyakan mandang pakai basor semata. Enggak pakai basirah. Itu yang berkali-kali anak ingatkan. Hanya melihat dah selesai. Ya. Tapi kalau lihat cewek cantik misalnya di Facebook ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baru itu mengingatkan kita akan Allah Taala gitu. Itu salah kaprah kok itu. Iya kan? Nah kalau misalnya ini lihat pohon-pohon seperti ini, lihat debu-debu berterbangan, wadzariyati dzarwa. Masya Allah lihat, waduh. Sebenarnya banyak hal-hal yang selalu mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala. Cuma memang kita hanya melihat dengan basar, tidak dengan keilmuan basirah. Kita belajar tauhid bertahun-tahun, ngaji kitab tauhid sampai khatam, sampai membanggakan diri, udah ngaji sama fulan dan fulan. Tapi ketika melihat pohon, yang diingat apa, ini berapa harga pohon ini? Udah gitu dong. Gak ingat ini siapa khaliqnya, Masya Allah warnanya luar biasa, subhanallah. Ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Ketika melihat uban orang-orang tua, ingat kematian. Ya. Bukan bilang ini kematian nih orang, bukan, tapi ingat kematian. Masya Allah, ini peringatan. Subhanallah, sebenarnya terlalu banyak. Cuma memang kitanya aja yang lebih sering lalai. Ala ikhtilafi ashkalihi. Tumbuhan-tumbuhan itu berdasarkan perbedaan ashkal, perbedaan rupa, ya, wa alwanihi, dan warna-warnanya, wa maqadirihi, kadar-kadarnya, tinggi, pendek, panjang, lebar dan seterusnya, wa manafi'ihi, dan manfaat-manfaat yang berbeda-beda. Subhanallah, bahkan ada di antara jamur yang menjadi racun bagi manusia namun tidak menjadi racun bagi sebagian hewan. Subhanallah, semua komposisi peraturan itu masuk dalam sunnah kauniyah. Sunnah kauniyah Allah Ta'ala. Setiap itu ada rules, ada peraturan yang tidak dicatat dalam kitab-kitab Al-Quran, dalam kitab-kitab Allah, tetapi hanya Allah yang tahu rahasia-rahasia itu, yang kadang-kadang Allah berikan pada sebagian manusia dan kadang-kadang Allah hijabkan dari manusia. Semua punya hikmah, semuanya ini. Pohon ini ada khasiat kesehatan tertentu yang mungkin kita nggak tahu, tapi Allah lah yang Maha tahu, yang mungkin akan Allah ungkapkan di suatu masa. Maka subhanallah, dan juga sifatihi, dan sifatnya, lihat putri malu ya, disentuh sedikit langsung itu ada gerakan fisika bagaimana, itu ada ilmunya. Tetapi dari semua ilmu itu, ketika tidak menghasilkan tauhid, la yanfa' katsiran. Enggak, la yanfa' katsiran. Memahami semua obatan tradisional herbal sampai harganya semuanya gitu kan. Azan. Oke.
Kita cukup sampai sini karena sudah ada peringatan untuk sholat. Jazakumullah khairan. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan insyaallah taala. Terima kasih atas kedatangan antum semua dan semoga bermanfaat bagi kaum muslimin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.